Jadi kalau Anda menarasikan ada nggak masyarakat Jawa Barat yang kelaparan, itu tidak fair Bang. Ya, kita belum melihat data statistik yang ada. Ya, ini tentang KDM. Jangan memuji dulu lah. Saya nggak memuji, saya melihat, melihat langsung Bang. Dulu. Saya nggak memuji, maka saya tanya kepada Jawa Barat kan, itu perlu kita koreksi cek data. Saya akan jawab nanti. Sebentar Bang. Cobalah. Itu yang penting berdiskusi di sini. Kita berdiskusi di sini. Ya, kita berdiskusi di sini. Begini. Itu bagus. Kemarin mengenai sebentar sedikit ya. Mengenai ijazah palsu Pak Jokowi, bagaimana pendapat Anda? Sedikit. Kalau itu memang Anda setuju? Nyata. Enggak, sebentar. Anda setuju kasus ijazah palsu ini diangkat? Setujulah. Setuju. Oke. Ya. Anda tahu kalau KDM ini sangat fanatik dengan Jokowi dan Gibran. Ya. Baru-baru diangkat menjadi gubernur. Dia itu udah berkolaborasi dengan Aguan. Ini ada apa? Kalau Anda itu pengikut Jokowi, barangkali memang ia membenarkan KDM di sini. Gitu loh. Ya, ini yang dimaksud sama teman-teman. Jadi basisnya dia itu memang sangat fanatik dengan Jokowi KDM ini. Ya. Maaf saya potong Bu. Saya ini gitu ya. Saya ini orangnya harus berbasiskan data. Baru ya, baru kita mengolah dia. Oke. Iya. Saya harus berbasiskan data. Itu, saya paham. Kalau saya nggak berdasarkan data Bang, saya realita yang ada aja, ya kan? Nggak semua manusia, nggak semua orang-orang di TikTok ini memahami data-data. Kadang-kadang tuh blunder yang ada, cuman di sosmed. Kita ini kan apa sih? Kan cuman masyarakat TikTok, masyarakat sosmed gitu loh. Ya, kalau misalnya Anda menemukan data, apa sih data yang harus ditampilkan dari KDM? Apa? Masuk kali itu bersihin sampah ya itu terus mencak-mencak kalau tersinggung gitu. Oke, lanjut. Ini ya Bang Rondang, saya sebagai warga Bogor Kabupaten Bojonggede, Anda tahu jalan Pemda ya dari Bojonggede. Oke, tahu lah. Dari jalan Pemda nembus ke Jalan Raya Bogor tuh. Nah, di jalan Pemda Kabupaten Bogor ada kali tuh. Dulu katanya untuk mengurangi banjir ditutuplah pariwisata Ibis. Sampai sekarang kalau hujan 3 jam 4 jam itu kalinya meluap ke jalan Bang. Seharusnya ada normalisasi dengan pengerukan. Nah itu data Bang. Abang kalau main ke situ nih kalau hujan lebat. Ada kan sering ke Bojonggede. Memang itu yang saya tanyakan. Kenapa Bojonggede itu sedemikian dulu Bojonggede itu apik banget gitu. Itu yang saya tahun 85 apik banget itu. Sekarang kok kenapa begitu? Ya karena kepadatan penduduk, kedua ya banyak hutan-hutan banyak kebun-kebun cengkeh yang di sana pada dibabat habis untuk keperluan villa segala macam. Nah, pertanyaan saya sebagai warga Kabupaten Bojong menginginkan penggantian gubernur atau bupati. Ya mungkin terganjal dengan APBD ya. Ini pengerukan kagak dilakukan. Kalau banjir di Kali Bojong itu sampai hujan di Bogor 3-4 jam itu meluap. Sehingga itu bisa semata kaki atau semata mengganggu. Nah, di sini data yang saya berikan sebagai warga Kabupaten Bogor ini ingin melihat normalisasi seperti normalisasi Kali Ciliwung. Nah, di situ ada anggaran 30,99 triliun. Kasihlah Kabupaten Bogor supaya kalau umpamanya hujan itu kali nggak meluap. Satu di Jalan Tanah Baru tuh Depok meluap juga. Akibat apa? Akibat kiriman dari Bogor. Nah kita melihat ke arah situ daripada bagi-bagi uang, tambah aja tuh APBD Depok, APBD Kabupaten Bogor untuk normalisasi kali-kali yang berdampak banjir ketika di Bogor hujan 2-3 jam begitu. Ini fakta. Saya begitu sebagai warga Kabupaten Bogor. Ya melihat, menyaksikan hampir setiap hujan lebat di Bogor ya meluap kalinya, mengganggu masyarakat. Oke, saya terima itu memang. Jadi gini. Kan Bojonggede itu kan Bogor, pendapatan asli daerahnya perlu ditanya kemana itu semua. Jadi artinya ada koalisi Bojonggede harus bertanya kepada camat, lurah dan camat. Harus kita
Fungsinya gubernur apa, Bang? Saya defisit. Maksudnya gini, Bang Rondang. Aduh, udah paham itu ada 30,9 triliun. Terlalu inilah. Kan kita nih berbicara. Karena saya kering Bojonggede, ada saudara saya di situ, makanya saya kita pertanyakan ini fungsinya gubernur apa kalau tidak bisa menyelesaikan itu. Gimana sih? Jadi bukannya gubernur itu setiap daerah itu dikontenkan. Setiap gubernur itu kontenkan tuh. Jadi kita masalah kerjaan RT RW dikontenkan dia yang berperang. Jadi giliran ini malah disuruh nanya camat. Lurah gimana sih? Saya ceritakan APBD ya. Nanti saya tanya balik APBD DKI saya mau berapa. dengerin Anto Batavia nih. Saya lebih senang dia. Dia lebih jadi begini Bang Rondang, saya sebagai warga Kabupaten Bogor, alokasi anggaran DKI aja saya tahu. Karena saya baca. Di sini alokasi defisit, Bang. Waktu 2024 kemarin surplus. Itu pun belum terrealisasi dari satu program kesehatan. Di bidang saya memang emak tahu, saya di kesehatan. Kalau memang mau mengkritik, di sini kan ada defisit anggaran APBD. Salah satu sektornya sektor infrastruktur. Bagian mana? Bagian normalisasi kali. Kenapa? Di Depok Jalan Tanah Baru dan di Bojonggede ini ketika intensitas hujan 4 jam 5 jam di Bogor di puncak, ini meluap kalinya, kali Tanah Baru di Depok, kali Bojong. Maksud saya ini APBD-nya nggak nyangkup. Di sini ada APBD Jawa Barat 30,99 triliun disumbangkan gitu, Bang, ke Depok. Ditambal gitu di Depok, dia Kabupaten Bogor, sehingga meringankan bisa dikeruk tuh normalisasi seperti Kali Ciliwung begitu. Makasih Bang Anto, itu baru benar penyajiannya, baru kita akuin, bukan ngeracak gerucuk ganas sini. Saya menerima apa yang dikatakan Bang Anto itu terukur, benar itu. Makasih Bang Anto, thank you. Baru benar itu. Saya ngiri nih sama warga DKI Jakarta. Ketika kemarin Pramono Anung menang, besoknya dia instruksiin wali kota tuh. Semua kali dikeruk karena janji visi misi dia adalah mengurangi banjir. Karena kenapa? Karena dari gubernur biang permasalahan banjir di Jakarta adalah satu, Bogor doang. Karena airnya emang ngalir ke Bogor, muaranya adanya di laut Jakarta. Nah maksud saya dari gubernur itu bikin waduk lah, entah di Bojong, di Depok untuk mampir air. Sampai sekarang waduk ini belum dibuat dari gubernur kemarin, sehingga warga DKI Jakarta kasihan kebanjiran. Kenapa? Karena banjir itu kiriman. Makanya Anies buat sumur resepan supaya daya tampung air itu benar-benar habis begitu. Saya setuju Anda itu, betul, pengamat, bener. Saya setuju banget. Begitu penyajian data kawan-kawan sehingga nggak terabas sana sini, gitu loh. Saya setuju banget apa yang Pak Anto itu, dia menguasai semuanya. Dari A sampai Z sampai hulu saya set up APBD semua. Terus kenapa kok bela-bela KDM kalau ada yang salah di situ? Nah, membenarkan Bang Anto. Jadi gini, Anda jangan terlalu ini. Saya melihat sejenak, tapi kan begitu penyajian data diberikan kita mengerti. Begitu baru mantap nih kalau kita berdiskusi loh. KDM-nya. Oke, sebentar aku sambut dulu ya. Sudah banyak yang datang. Assalamualaikum, selamat siang. Bunda Fatimah Zahroh, Bang Mahrika. Selamat siang. Mas Bromet. Oke, mungkin memang agak-agak panas sedikit ya, tapi nggak apa-apa ya. KDM Antik Oligarki, bagaimana sudut pandangan Bunda Fatimah Zahroh? Silakan. Kalau pandangan saya bagus lah. Saya pingin Jawa Timur kayak begitu. Baik tuh, bagus. Saya senang sekali. Karena yang diutamakan itu bukan orang kaya. Yang diutamakan itu yang dirangkul dari orang miskin sampai anak yatim. The best, bagus. Senang saya ngelihat dari zamannya Bupati, saya memang sudah lihat Kakang Deddy Mulyadi. Saya senang. Gak ada salahnya bagi saya. Entah kalau bagi pejabat ini terserah. Silakan, ada yang mau tanggapin Bang? Ini masuk nih, Bang Anto, ini masuk nih, konten-kontennya KDM ini masuk nih ke Jawa Timur. Rata-rata pendukung dari Jawa Timur ya, itu banyak sekali loh yang memuji-muji KDM.
Ya kan, padahal mereka itu tinggalnya di Jawa Timur gitu loh, tapi memuji orang Jawa Barat. Ini ada apa? Gini, Ya framing sama inilah konten-konten kreatifnya dia gitu loh ya kan. Ini wadah promosi yang paling baik nih. Ya kan? Nah, bukan Oke, konten, lanjut Bang Anto. bukan konten. Tadi kan saya udah bilang, ya. Kita ini tinggal di kabupaten kota ya. Ada namanya PP nomor 13 tahun 2014. Sebagai rakyat masyarakat kabupaten kota ini berhak mengontrol kinerja birokrasi pemerintah daerah. Itu PP yang mengatakannya. Jadi gini, kalau menurut yang di Jawa Timur bagus, menurut saya ada kelebihan ada kelemahan. Saya nggak menampilkan ada kelebihannya. Nah, tapi banyak kelemahan. Kalau penduduk Jawa Timur ini kan melihat dari konten, bukan apa yang dirasakan seperti saya warga Kabupaten Bogor. Jadi memang benar ada kelebihan ada kelemahan. Kelebihan itu jangan dimainkan peran untuk politik RI 1. Karena di sini ada penumpang gelap yang membanggakan sehingga kita diadu domba nih. Benar gak Bang Rondang? Untuk menarasinya. Nah disitulah kita melihat. Gini Bang Anto sorry. Saya sering ke Bojonggede, jadi saya perhatikan benar itu. Saya setuju. Saya kan berbasiskan data benar-benar. Thank you. Nah, itu udah. Saya tahu mengerti semua. Ya, itu udah. Nah, sekarang kita gini ya. Tadi saya udah bilang di pusat ini lagi berkelahi antara manuver politik pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Kita pahamin dulu ke situ. Nah, nanti ketika circle Jokowi tumbang, dihantam politik pendukung Prabowo, ini masuk termal Purjo ini inangnya nanti nemploknya di KDM. KDM baru menjabat 10 bulan ada narasi RI 1. Nah, di sini ada narasi RI 1 diciptakan oleh penumpang gelap. Nah, ketika kita sebagai yang kontra mengkritik, jangan sampai kejadian ini seperti 2014. Dulu ada presiden masuk gorong-gorong, masuk ke pasar-pasar untuk ke rakyat. Nyatanya ketika jadi RI 1 begini selama 10 tahun. Nah, kita coba deh, kita diajarkan cerdas politik. Kalau saya mengkritik KDM ini ada kelebihan ada kekurangan, cuman banyak kekurangan karena masyarakat daerah di luar Jawa Barat itu berbagai konten, tapi kebijakan dari 30,99 triliun anggaran alokasi APBD belum tersentuh. Apa tuh? Program pendidikan terkait apa? Terkait ijazah. Bagus, seorang siswa ketika keluar ijazahnya ditahan karena bayaran, itu bagus. KDM sasarannya apa? SMP SMA negeri udah ada, tapi swasta nggak ada. Kan begitu. Cobalah alokasi di situ, disubsidi untuk orang-orang yang ijazahnya ditahan. Kenapa? Karena belum lunasi bayaran SPP dia ketika sekolah. Cobalah sentuh itu di sekitar sekolah swasta. Seperti Anies dulu. Anies ngambil kebijakan KJP itu kebijakannya dibuat sama Ahok. KJP itu sasaran apa? SD, SMP, SMA negeri. Tapi begitu Anies maju jadi gubernur, dia menciptakan keadilan sosial. Jadi nggak negeri aja, SMP swasta, SD swasta, SMA swasta, bahkan pendidikan di luar sekolah agama ada. Kayak yayasan itu Islam Kristen itu ada. Namanya program KJP, Kartu Jakarta Pintar, yang alokasinya dari APBD. Di situ kita lihat titik dari pendidikan dan kesehatan. Selama ini masyarakat ya dilihatkan hanya konten-konten. Makanya kita terbelenggu dengan konten-konten. Kan yang menikmati saya sebagai warga Kabupaten Bogor, bukan Anda tuh kan. Jadi kebijakan-kebijakan yang dari alokasi 30,9 triliun belum menyentuh. Tupoksinya cuma 2 kan, pendidikan kesehatan. Kalau kita sehat, kita cerdas, SDM kita keangkat. Ketika nanti APBD mengatakan nih loh ada sumber dana yang harus relaksasi dengan program UMKM karena kita cerdas bisa menciptakan kerjaan. Begitu aja Bang Rondang.